Shalom pemirsa Shalom, sekalian, pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang sangat spesial yaitu Good News Program edisi spesial bersama dengan kami tentunya saya Daniel Hendrata dan malam hari ini saya ditemani oleh istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Yes. pemirsa setia Good News Program. Ya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa kondisi di luar sana memang benar cukup mencekam. Banyak orang ketakutan, banyak orang khawatir, banyak orang juga istilahnya nggak tahu what will tomorrow bring. Tetapi kami percaya bahwa firman Tuhan berkata, di mana ada anak-anak Tuhan, di situ Tuhan berada. Dan kita percaya juga di mana ada Tuhan, di situ ada kemenangan dan kemerdekaan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yes, Kami yes. percaya kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan ya. Meskipun banyak di antara saudara tidak bisa datang ke gereja, tidak bisa beribadah secara online gitu ya. Yes, Tapi fisik. kita bisa ibadah on air saudara ya. Ngomong-ngomong Deb, episode malam ini judulnya apa Deb? Judulnya Stay Strong. Stay strong guys, Ya, amin. Fight COVID-19. Betul, ya hari ini adalah acara yang sangat spesial karena narasumber kami hari ini tidak ada di tempat. Karena kami juga menuruti anjuran pemerintah, walaupun demikian ada beberapa daripada pekerja-pekerja kami yang mengorbankan waktu mereka. Mereka tetap, hari ini kita ada tetap social distance ya, kecuali Ya. kamu dan aku ya. Karena kita suami istri anyway. Iya. Ya, oke, Sehidup berpelukan. semati. Gitu ya. Jadi bagi Anda yang di luar sana tentunya ini kesempatan yang baik sekali karena nama Tuhan Yesus itu dapat diberitakan ya. Nah oleh karena itu ada beberapa narasumber yang kita sudah siapkan yang sangat spesial yang pasti akan menjadi berkat dimanapun Anda berada. Siapa mereka Deb? Nanti akan ada Yohanes Sunardi, Ya. dia adalah seorang ahli pangan dan gizi Betul. ya. Kemudian nanti kami akan juga menampilkan Davi Makimian, Betul. seorang Pengusaha. pengusaha di Ya. bidang advertising. Betul. Dan akan ada dua orang artis yang akan menemani kita, yaitu Albert Fakdauer dan juga tadi yang sudah menjadi worship leader kita yaitu Danar Indra. Alright. Oleh karena itu kita ikuti yang satu ini. Belakangan ini, ketika kita buka Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya, yang kita temukan pasti berita tentang virus corona. Belum lagi WhatsApp group yang kebanyakan isinya hoax membuat kita makin cemas dan takut menghadapi hal ini. Dalam episode Good News program kali ini, kami ingin membagikan positive vibe kepada setiap orang. Membagikan kabar baik agar kita bersama-sama tetap stay strong dalam menghadapi COVID-19 ini. Puji Tuhan dengan perkembangan teknologi sehingga kami tetap dapat melakukan acara talk show dengan narasumber dari berbagai macam latar belakang profesi. Bersama Davi Makimian, seorang pengusaha bidang advertising, Yohanes Sunardi, seorang ahli pangan, Danar Indra, CEO startup bisnis, serta Albert Fakdauer, seorang seniman. Mereka akan berbagi kepada kita bagaimana kita tetap kuat dalam menghadapi pandemik ini. Tetap bersama kami dalam perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Dua kali dan itu terjadi di mana-mana, terjadi di seluruh dunia global. Bahkan banyak pengamat ekonomi bilang bahwa kita sedang memasuki sebuah masa situasi krisis yang akan global yang akan terjadi dan kita ada. Alright on, kembali bersama dengan kami bersama dalam suatu acara spesial dengan judul yaitu Stay Strong. Kita akan melawan COVID-19 ya. Kita percaya bahwa firman Tuhan ini mempunyai jawaban yang luar biasa. Gimana Deb, beberapa hari ini di rumah apa yang kamu lakukan Deb? Iya, beberapa hari ini di rumah ya aku juga ikut beristirahat karena sempat gak enak badan gitu. Tapi puji Tuhan aku sudah sehat gitu ya. Nah ketika di rumah itu aku berusaha untuk improve diriku sendiri gitu lah ya. Namanya juga ibu rumah tangga gitu. Jadi kalau saya di rumah banyakan itu mempelajari resep-resep baru
gitu ya. Terus aku jadi punya waktu untuk bikin video tutorial, Daniel. Alright. Selama ini kan kalau aku bikin kue banyak orang yang tanya, resepnya apa Bu? Bikin dong tutorial. Akhirnya aku bisa bikin-bikin gitu. Ngelihatnya di mana? Ngelihatnya di IG Debbie Katarina. Ya, jadi ikuti ada hashtag Debbie Kitchen. Anda mesti tahu nih ya. Jadi bagaimana kenapa saya semakin kayaknya plum gitu ya. Dan juga jemaat-jemaat kita juga banyak yang semakin lama semakin seger gitu ya. Karena ibu gembalanya nih suka masak gitu. Cek hashtag Debbie's Kitchen ada di IG Debbie Katarina tentunya. Nah, jadi buat pemirsa sekalian yang work from home atau yang study from home atau yang beribadah di rumah, bukan berarti terus kita males-malesan, bukan berarti lay-layan, tapi ini waktu yang sangat tepat untuk semakin mendekatkan diri sama Tuhan gitu ya. Rasanya kalau istirahat di rumah itu aku juga berendam dalam firman Tuhan, Daniel. Betul, penting sekali. Musim seperti ini kayaknya baca kitab Mazmur 10 pasal itu masih kurang kayaknya gitu ya. Betul. Perlu kekuatan dari firman Tuhan. Karena itu jangan pernah menjalani hari-hari yang seperti ini tanpa kekuatan dari firman Tuhan. Oke, jadi tips kami adalah sama seperti pada waktu kalau misalnya Anda tahu orang yang homeschooling ya. Jadi nomor satu tentunya miliki jadwal yang tetap. Kalau misalnya jam kerja Anda misalnya adalah jam 8 pagi, maka yang terjadi adalah ada jam 8 pagi sudah siap mandi, sudah duduk misalnya di meja makan, Sudah rapi gitu atau ya. di kantor di rumah Anda, atau di beranda di rumah, dan kemudian miliki jadwal yang tetap dan ikuti gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya Anda mau makan siang biasanya jam 12 siang, misalnya sekarang Anda bisa buat misalnya jam 11 atau 11.30, memang biasanya lunch time-nya sedikit lebih panjang Deb ya. Dan kalau kemudian jam 1 Anda mulai lagi gitu ya, dan kemudian ada beberapa aplikasi-aplikasi yang tentunya cukup menarik. Sekarang ini yang lagi banyak diunduh atau di-download orang ya. Dan ini tentunya akan juga memberkati Anda karena Anda bisa distant meeting gitu. Ada social distance yang terus dijaga dan ini pasti akan jadi berkat buat kita semua ya. Benar sekali ya. Alright, ya pemirsa sekalian karena ini memang masih teknologi yang cukup baru yang kami baru saja uji. Ini pertama kali, ini kedua kali actually ya. Oke, good. Can you hear me? Pak Davi apa kabar? I'm very good, surviving. Sama saya sulit ini. Ya. Terima kasih banget atas availability yang Anda berikan buat kami malam hari ini ya. Jadi sekarang kami menampilkan Pak Davi Makimian, ini adalah seorang pengusaha di bidang advertising. Oke. So how are you doing? Puji Tuhan baik. Di tengah-tengah Ya udah, tantangan clear. Jadi Bisa dengar suara saya ya? Ya bisa dengar suara ya. Di tengah-tengah situasi yang sangat tidak menentu, tapi ya life has to go on, harus jalan terus, harus bisa maju terus. Ya. Ya. Apalagi kita punya iman, kita punya Tuhan yang besar yang jauh melebihi daripada semua masalah apapun yang ada. Betul sekali. Ya Pak Davi, mewakili para pengusaha. Kita tahu bahwa apa yang terjadi karena serangan daripada COVID-19 ini tentunya sesuatu yang very unexpected. Karena banyak orang berkata di akhir tahun 2019 adalah momen-momen kebangkitan daripada perekonomian. Bukan cuma global tapi juga Indonesia, betul nggak? Nah kemudian memasuki kuartal ke-1 daripada 2020 ada beberapa pukulan yang terjadi. Nah mewakili para pengusaha nih. Mungkin Anda bisa bercerita sedikit kira-kira dampak dalam dunia ekonomi atau usaha dari sudut pandang Anda bagaimana? Silakan. Saya lihat hari-hari ini semua tatanan dunia berubah dengan apa yang terjadi hari ini. Dan kalau ditanya apa yang terjadi, saya rasa semua orang nggak punya jawabannya. Pemerintah juga nggak punya jawabannya. Semua ada di dalam shocking stage hari-hari ini dan itu harus diakui. Kita masuk tahun 2020 dengan penuh optimisme, tahun 2019 puji Tuhan perusahaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya masih bisa bertumbuh dengan baik. Kita pikir waktu kita liburan di Desember, kita dengar ada virus corona di China, kita pikir oke, itu terjadi di China. Tapi tiba-tiba perkembangannya dengan begitu cepat dan hari ini seakan-akan semua planning itu nggak ada artinya gitu. It's just a paper, it's just a number on the computer. Tapi ya membuat kita kembali lagi sadar bahwa saya ingat perkataannya Yosafat, kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Dan buat saya itu satu-satunya prinsip yang hari ini kita pegang, apalagi pengusaha. Kita lihat stock market hari ini aja kalau nggak salah udah 2 kali
di stop kan perdagangan karena udah turun lebih dari 5% 2 kali, dan itu terjadi di mana-mana, terjadi di seluruh dunia global. Bahkan banyak pengamat ekonomi bilang bahwa kita sedang memasuki sebuah masa situasi krisis yang akan global yang akan terjadi, dan kita ada di masa-masa justru kembali lagi lebih parah dari tahun 98 saat itu, dan kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan sana. So it's a tough times, tapi ya kita terus berharap aja sama Tuhan. Betul, betul. Nah, Pak Davi, misalnya ada teman-teman yang hari ini misalnya mereka nih pakai modal dari bank untuk misalnya perputaran modal usaha, atau misalnya ada barang-barang yang misalnya harus diproduksi pakai istilahnya modal bank. Ini tentunya mereka pusing bukan cuma 7 keliling tapi 77 keliling. Nah, ada tips nggak kira-kira dari Pak Davi sebagai seorang pengusaha, apa yang sebaiknya mereka lakukan gitu? Ini kalau kita di dunia bisnis ini ada sebutan istilah yang namanya force major. Jadi kita hari ini, saya secara khusus perusahaan saya karena bergerak di bidang services, advertising, dan itu sangat berdampak. Consumption orang hari ini turun drastis, dan juga hari ini tentunya salah satu cut budget yang bisa di-cut itu pertama kali adalah budget untuk promotion atau advertising, dan it's quite shocking. Tapi buat saya kewajiban adalah kewajiban. Kita baru saja a week ago kita baru saja made a payment buat ke salah satu BUMN, di mana itu menjadi kewajiban kita. Kebetulan ada extra cash yang harus kita bisa bayarkan, tapi yaitu hutang adalah hutang, kewajiban adalah kewajiban. Kita ada cash, dan kebetulan kita masih bisa mampu untuk membayarnya. Tapi saya juga bicara, kita banyak diskusi mau meeting sama direksi, dan bilang bahwa jaga posisi cash flow penting. Apa yang tidak perlu di-spend hari ini termasuk daripada capex untuk modal kerja dan macam harus ditahan. Dan ya ada pasal tentang force major, dan buat saya salah satu yang bisa digunakan apabila diperlukan. Alright, ini belum masuk sampai ke situ. Nah, kira-kira dari sudut pandang Pak Davi nih sebagai pelaku usaha, Anda juga seorang hamba Tuhan tentunya, ada nasihat nggak untuk teman-teman yang ada di dalam dunia usaha? Bagaimana untuk belajar mengambil sikap positif di tengah-tengah semua hal yang sangat negatif pada hari-hari ini? Ya, saya percaya hari-hari ini kita harus kembali kepada melihat, mengarahkan pandangan kita sama Tuhan. Saya percaya sekali hari-hari ini Tuhan lagi ajar sama saya secara pribadi adalah tentang Keluaran 8, bagaimana waktu itu Tuhan sedang menulahi Mesir pada saat itu, tapi Tuhan bilang waktu itu melalui Musa dan Harun ketemu sama Firaun bahwa aku akan menulahi Mesir, tapi aku akan membuat perbedaan, yaitu di tanah Goshen. Amin. Supaya perbedaan itu Tuhan buat supaya antara bangsamu dengan umatku, kata Tuhan, aku akan membuat perbedaan supaya semua orang tahu bahwa akulah Tuhan. Saya percaya ada special grace atau favor yang Tuhan bisa lakukan hari-hari ini buat kita anak Tuhan. Dan kalau saya pelajari arti kata Goshen itu sendiri artinya adalah sebenarnya drawing near. Bagaimana hari-hari ini kita sudah nggak bisa lagi pakai pengalaman, semua koneksi, semua pertolongan manusia, betul-betul dengan kita mendekat sama Tuhan. Saya percaya akan ada hikmat-hikmat yang baru, ada pengurapan yang baru yang akan memampukan kita untuk bisa keluar dan mengatasi semua apa yang kita hari ini sedang hadapi. So, buat saya pesannya adalah di perusahaan saya sendiri, yang pertama adalah saya mendukung anjuran pemerintah mengenai social distancing. Jadi kita cut orang-orang yang kerja lebih dari 50%, dan kita sangat usahakan sekali supaya mereka bisa bekerja remote di dalam rumah. Ada meeting harus koordinasi, harus dilakukan. Tetap kita masuk kantor, tapi lebih dari 50% kita hari ini sudah berkurang, dan kita mendukung pemerintah. So, ada resiko di dalamnya karena kita harus kejar target, tapi ya saya percaya berkat kita ditentukan bukan daripada dunia, tapi Tuhan yang sanggup untuk melimpahi berkat kita. Amin. So, saya adalah tetap aja semangat, karena kalau semangatnya hatinya letih lesu, akhirnya kita udah nggak bisa semangat lagi, kita nggak bisa bergairah lagi kerja, akhirnya imunitas kita turun, dan itu berbahaya. Apalagi kita leader, kita harus show ada positif energi, dan kita memberikan teladan buat orang-orang yang kita pimpin. Tetaplah berharap, tetaplah bergantung sama Tuhan, dan tetaplah jadi berkat. Karena ini kesempatan justru di masa-masa sulit, ada dunia orang-orang yang
sangat ketakutan, justru hari-hari ini mungkin kesempatan buat kita bisa jadi berkat buat mereka. So keluarlah daripada zona ketakutan kita, jadilah berkat, mulai pikirkan ini masa penuaian. Saya percaya kesempatan untuk kita mulai melihat daripada ladang yang sudah. Amin, amin, amin. Thank Alright. you, Brother Davi. Yes, tetap stay strong ya. Ya, stay strong. Puji Tuhan. Jadi, Ya. pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Mungkin ada beberapa daripada usaha-usaha Anda juga pasti Mengalami gangguan. kemacetan, gangguan. Ya. Jadi ya. tadi ada sesuatu yang menarik dikatakan oleh Pak Davi. Jadi kita harus ketahui bahwa ini udah masuk dalam satu klausul namanya force majeure. Hampir, dia bilang hampir masuk ke Hampir klausul masuk. itu. Jadi mulai harus pertimbangkan beberapa opsi gitu ya. Dan tentunya bagi kita tentunya sekarang juga mesti banyak ngitung-ngitung pengeluaran gitu ya. Ya, Karena yang nggak perlu pasti nggak akan perlu terganggu. gitu ya. Yang nggak harus perlu tentunya nggak perlu dikeluarkan. dikencangkan Oke? ikat pinggang. Iya. Ya. Nah, pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali lagi dalam Good News program. Karena waktu Anda minum manis malam hari, daya tahan tubuh Anda turun. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus suka olahraga, paling tidak 20 menit berjalan cepat. Alright guys, kembali bersama dengan kami dalam Good News program dalam suatu edisi spesial. Yaitu apa deh? Stay strong. Ya guys, tips dari kami adalah tentunya yang pertama pada waktu Anda tinggal di rumah atau dimanapun Anda saat ini berada, tetap untuk yaitu yang pertama tentunya kalau ketemu orang, saya rasa kita udah nggak perlu salaman ya. Nggak usah salaman, ya ikutin Ya. aja anjuran dari WHO gitu Yes. kan ya, karena mereka orang-orang yang lebih ngerti tentang kesehatan. Dan tentunya ini akan ada the new normal, yaitu kita pada waktu ketemu orang kita nggak bisa lagi salaman. Ini saja ya. atau begini. Entah itu namaste ya. atau misalnya salam dari hati atau misalnya salaman siku atau salaman siku kaki. Gimana salaman siku? Ini loh, begini, oh. ya. Tapi kalau salaman kaki tentunya harus berhati-hati karena apabila Anda kehilangan keseimbangan atau yang sudah berumur lebih senior, tentunya juga Anda nggak mau jatuh kan. Ya. Dan tentunya kemana-mana sekarang harus rajin pakai sanitizer. Cuci tangan Ya. sering-sering juga ya. Betul. Nah pemirsa, tentunya kalau kita ngomong stay strong, Mhm. itu yang perlu diperhatikan bukan cuman rohnya saja ya, tapi juga perhatikan jiwa Anda dan tubuh juga Yes. ya. Jadi ini bicara secara holistik bagaimana kita menjadi manusia yang kuat begitu ya. Ya, Nah kalau ya. bicara soal tubuh, kayaknya kita perlu menghadirkan pakarnya nih Daniel. Iya. Bagaimana membuat tubuh kita ini tetap kuat menghadapi virus-virus yang seperti ini gitu kan ya. Betul. Nah, Ya, gimana nih pakarnya udah muncul belum nih pakarnya nih? Ya, kita sedang menunggu nih ya koneksi dengan Yohanes Sunardi. Nanti dia akan membagikan kepada kita bagaimana untuk menjaga imunitas tubuh kita ini supaya jangan drop. Karena Ya. kalau kekebalan tubuhnya drop, maka penyakit-penyakit itu bisa masuk. Betul. Tapi kalau imunitasnya tetap bagus, ya itu bisa ditolak segala macam virus-virus itu. betul. Ya, betul Pak Yohanes, apakah sudah on air bersama dengan kami di Gunus Program? Halo, how are you guys doing? Halo, apa kabar? Ya, Pak Yohanes. Alright, ya. Jadi Pak Yohanes ini adalah sahabat baik kami. Seperti beberapa daripada Anda para pemirsa Good News, pasti sudah pernah menyaksikan beberapa tayangan bersama dengan beliau. Ya, Oke. Halo. ya gimana Koyo? Sehat Koyo? Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, posisi kotanya di mana nih saat ini? Saya sekarang sedang di Semarang. Wow, keren. Ya. Nah, Koyo di depan itu ada banyak buah-buahan, itu buah-buahan apa aja nih? Ya, ini sebagai ahli pangan, Ya. saya ingin menyumbangkan sesuatu untuk bangsa dan negara ini Yes, Karena sebenarnya virus yang sungguh menakutkan ini bisa dicegah dengan kalau daya tahan tubuh kita baik. Karena virus ini adalah salah satu patogen, ada bakteri, ada virus, lalu dia juga ada parasit dan jamur. Sedangkan virus ini suka masuk ke dalam inang, salah satunya manusia. Oh, Kalau manusia itu mempersiapkan dirinya dengan daya tahan tubuh, maka virus ini tidak bisa masuk. Begitu. Oke. Nah, caranya bagaimana, Ko Yohanes, supaya kita itu bisa menjaga daya tahan tubuhnya itu nggak sampai drop? Jadi ada 4 hal. Yang pertama gaya hidup sehat. Yang pertama pasti pola makan yang baik dan benar. Yaitu paling gampang itu tidak minum manis malam hari. Karena waktu Anda minum manis malam hari, daya tahan tubuh Anda turun. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus suka olahraga, paling tidak 20 menit berjalan cepat.
Setiap hari Karena ya? waktu Anda berjalan cepat, maka daya tahan tubuh Anda naik. Begitu. Itu setiap Lalu hari kah istirahat yang olahraganya? cukup. Gimana? Olahraganya setiap hari kah? Ya, setiap hari. Karena virus ini bekerja setiap hari. Maka Anda jangan istirahat sama sekali. Jadi karena daya tahan tubuh ini berbeda. Kalau Anda menghadapi virus yang musiman beda. Virus ini sedang berkembang-kembang pesatnya setiap hari. Jadi Anda harus membangun budaya sehat setiap hari. Lalu Anda berusaha mengulangi stres. Karena waktu kita stres, kita mengeluarkan kortisol membunuh daya tahan tubuh. Itu yang harus dijelaskan. Untuk ini begini, virus ini khusus menyerang pernafasan. Karena itu saya akan menjelaskan kesempatan ini buah-buahan yang mengandung imunostimulan yang menguatkan paru-paru. Salah satunya sebenarnya buah berwarna kuning. Karena buah berwarna kuning mengandung bromelin. Salah satu contohnya nanas. Nanas beserta tengahnya kalau di blender dia akan menguatkan alveoli di dalam pernafasan sehingga pernafasan Anda tidak bisa dimasuki virus ini. Yang kedua, warnanya oranye. Contohnya kalau sayur ya labu kuning, wortel, atau kalau buah bisa jeruk. Intinya beta karoten ini akan membuat limpa Anda menghasilkan daya tahan tubuh yang bagus namanya leukosit. Nah, kita tahu kalau kita panas, itu leukosit kita kurang jumlahnya. Jadi nanti kalau leukosit bertambah, demam Anda bisa turun. Dan ingat, buah yang terakhir adalah berwarna merah. Karena likopen itu seperti semangka, tomat, mengandung vitamin A untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Anak-anak kita waktu kecil diimunisasi A karena supaya daya tahan tubuhnya naik. Nah, selain buah-buahan, yang paling penting adalah exercise tadi. Karena waktu Anda olahraga, tubuh Anda mengeluarkan endorfin. Kita tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sedangkan endorfin selain dari kita melihat hal yang sukacita, kita juga dapat keluar waktu exercise. Nah, exercise ini selama Anda jalan cepat 20 menit sampai terengah-engah, maka tubuh Anda akan mengeluarkan endorfin. Nah, itu tips-tips yang harus dijaga tentunya dengan berdoa. Karena saya belajar sebenarnya virus ini di Alkitab dalam Ulangan 28:22 dikatakan dulu ada bangsa yang diajar Tuhan dengan demam, ya, batuk kering sampai musnah. Tapi Mazmur 91 ayat 10 mengatakan malapetaka itu tidak didesain untuk anak Tuhan. Jadi tenang saja, karena ini tidak didesain untuk kita semua. Tapi bagian Anda adalah seperti waktu Yesus membangkitkan kubur, maka bagian Marta buka pintu aja. Bagian Anda cuma minum jus. Sambil percaya pencipta buah itu akan menyembuhkan saudara. Amin. Ya, ini saya baca dulu ayatnya nih ya bagi teman-teman yang ada di rumah di dalam Ulangan 28:22 nih. Ini kalau Ko Yohanes biasanya nerangkan keren banget karena Ko Yohanes ini bukan cuma ahli pangan tetapi dia juga adalah seorang hamba Tuhan gitu ya yang sangat diurapi. Dan dia biasanya juga akan mengkoneksikan dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Beliau mempunyai beberapa insight daripada Roh Kudus untuk mencocokkan dengan apa yang terjadi di zaman ini dengan di zaman Alkitab. Sehingga ini akan memperkaya wawasan rohani kita digabungkan dengan kepandaian fisik kita sehingga kita pasti akan mengalami terobosan. Ulangan 28 ayat 22, firman Tuhan berkata, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepala, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Nah, ini tentunya berbicara kepada bangsa-bangsa yang dikutuk oleh Tuhan. Ini kita harus tahu nih. Tetapi ada kabar baik bahwa sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dimanapun Anda berada, ketik amin apabila Anda percaya bahwa Anda adalah anak Tuhan. Amin. Ya, Koyo, go ahead, silakan. Jadi aku ada pertanyaan. Tadi katanya nanasnya itu sama tengah-tengahnya harus di blender. Jadi kalau dimakan biasa enggak bisa ya, harus di blender gitu ya, Koyo. Iya, karena beberapa enzim namanya bromelin itu tidak sanggup dengan gigitan. Karena gigit itu hanyalah enzim amilase. Sedangkan kalau di blender dibantu dengan disakarase di lambung. Nah, konsep ini penting. Waktu Tuhan bilang makanlah buah dalam taman, Anda harus tahu buah musiman membunuh penyakit musim tertentu. Anda harus ngerti, apalagi waktu Tuhan bilang tanaman di padang. Jadi kita tidak boleh ekstrim. Maka sayur ini adalah kofaktor. Sedangkan buah koenzim. Kalau Anda makan daging protein, buahnya oranye, maka dia akan menarik ke imunoglobulin atau daya tahan tubuh Anda. Karena itu buah yang dimakan hari ini, saya harapkan
warnanya oranye, merah, kuning. Karena 3 buah itu akan membuat daging yang Anda makan menjadi daya tahan tubuh yang sempurna. Iya. Oke, berarti kali ini kita juga harus makan buah-buahan, blender merah, oranye sama kuning tadi ya. Oranye, yes, begitu. Oke, sip. Sembari saya harapkan Anda percaya kepada Tuhan. Ini satu hal yang akan saya pesankan terakhir untuk semua sahabat Good News TV. Begini, Tuhan itu percaya dan berkata-kata. Waktu dia penciptaan melihat gelap, dia tidak bilang gelap, dia bilang jadilah terang dan terang itu jadi. Maka saya harap ketika Anda melihat hal seperti ini, Anda ingin apa? Jangan berkata-kata apa yang dilihat. Berkata-kata yang ingin dilihat. Maka Anda ingin apa? Kalau Anda ingin virus ini berhenti untuk bangsa kita harus bicara dalam nama Yesus, maka virus ini tidak selama-lamanya menerpa bangsa kita. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke, Koyo, nanti kita akan kembali di segmen berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang menarik dari pemirsa Good News yang ada di Facebook Live. Ya, jadi nanti kita akan take a break sejenak dan kemudian kita akan kembali bersama dengan Pak Yohanes Sunardi. Jangan ditutup dulu ya. Oke, guys. Anda yang belum share ulang, Anda share ulang kepada sahabat-sahabat Anda supaya lebih banyak orang diberkati dalam edisi Good News Special Stay Strong. Bagai rusa rindu selalu, hidupmu di dalamku, Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Alright. Kembali bersama dengan kami di Good News Program. Bagaimana dengan kabar Anda ya? Ini kita akan masih lanjutkan bincang-bincang dengan Bapak Yohanes Sunardi. Ya, Ko Yohanes apa kabar nih? Masih on air bersama dengan kami tentunya ya. Alright, ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari teman kami yang ada di Facebook Live. Bagaimana dengan buah durian? Kan buah durian warnanya juga kuning. Dan durian adalah favorit Indonesia. Silakan. Oke, jadi buah durian itu memang mengandung zeaxanthin, tapi dia didesain sebagai proteinnya, bahan bakunya. Karena itu penggunaan warna kuning, lutein, dan zeaxanthin beda. Durian sendiri sebenarnya punya zat bagus, dia anti batuk. Jadi selama Anda makan 2 atau 3 biji tanpa bijinya, maka dia mengandung anti batuk. Begitu penting. Iya, jadi 2 atau 3 biji ya, jangan 3 buah gelundung ya. Jadi 2 atau 3 biji aja. Jadi sebenarnya dia juga fungsi baik, tapi ingat jumlahnya tidak boleh disamakan dengan jumlah buah lain. Seperti itu. Oke, tadi Ko Yohanes juga bilang bahwa kalau udah malam nggak boleh makan buah katanya ya. Atau sorry, nggak boleh makan manis-manis. Makan yang manis-manis. Ya. Apakah termasuk buah? Manis dan buah, Ya. termasuk buah. Jadi begini, waktu kita minum manis malam hari, Anda ingat manis menggerakkan otot, manis menggerakkan otak, manis menggerakkan macam-macam. Jadi kalau Anda tidur, otot Anda tidak bergerak, lalu Anda minum manis, maka mengambil daya tahan tubuh sesaat. Karena itu orang yang suka minum manis malam hari, cenderung menurunkan daya tahan tubuhnya. Oh gitu, jadi definisi malam itu bisa diajarkan ke kami nggak? Jam berapakah malam itu? Karena kan berbeda-beda nih ya. Kalau saya pegang dengan pasien, maka minum manis terakhir adalah jam 2. Anda harus minum manis siang karena supaya tidak liver. Tapi ketika Anda mulai minum manis malam hari jam 5, jam 6 sampai mau tidur, maka kerugiannya lebih banyak daripada keuntungannya. Keuntungannya hanya puas, kerusakannya menggores pembuluh darah, menurunkan daya tubuh, bahkan trigliserid Anda naik. Karena apa? Beberapa gula, contohnya buah, menjadi gulanya 4 jam. Kalau Anda makan jam 9 malam, jadi gulanya jam 1. Waktu Anda tidur, maka di-convert to triglyceride.
Karena itu beberapa orang kolesterolnya turun, trigliseridnya naik. Begitu saya rubah tidak makan buah malam hari, mulai mengurangi manis, trigliseridnya menjadi lebih baik. Dan kabar baiknya, daya tahan tubuhnya meningkat. Wow, jadi terakhir minum atau makan manis jam 2 siang ya guys, diingat-ingat. Ya, kita lihat, karena itu kita kasih pasien di rumah sakit, buah itu jam 3, jam 4 terakhir. Ya. Nah sekarang kan banyak juga teman-teman yang mungkin karena kerja di rumah, work from home gitu ya, jadi mungkin tidurnya juga lebih malam misalnya gitu. Nah apakah itu jam 2 juga masih berlaku gitu? Atau ada nggak misalnya tadi bilang tentang exercise, ada nggak misalnya jam-jam yang terakhir seharusnya kita yang di rumah exercise supaya nanti misalnya nggak sakit karena corona tapi nanti ototnya misalnya bengkak atau misalnya terkilir misalnya gitu Koyo, silakan. Ya. Jadi begini konsepnya, karena jam tidur Anda berkurang, kerja di rumah punya kelemahan, Anda cenderung mengerjakan di malam hari. Sehingga daya tahan tubuh Anda turun. Pastikan sebelum tidur Anda minum susu kalsium, karena di dalam susu kalsium ada namanya triptofan. Triptofan meningkatkan kualitas tidur Anda. Jadi masa-masa ini Anda butuh meningkatkan kualitas tidur. Bukan karena nggak bisa tidur, karena khawatir. Jadi triptofan di dalam susu membuat tidur Anda 4 jam seperti 8 jam. Itu yang pertama. Lalu pastikan Anda olahraga ada 2. Kalau Anda kerjakan waktu bangun tidur, fungsinya mengambil gula sisa darah, sehingga selain berat badan Anda turun, diabetes Anda jadi turun. Tapi kalau olahraganya di atas setelah makan sarapan, maka cenderung untuk pasien kolesterol, trigliserid, seperti itu. Jadi kalau olahraganya sebelum makan, misalnya sebelum makan siang, maka cenderung menurunkan berat badan. Setelah makan siang, cenderung menebalkan badan dan untuk kolesterol. Sebelum makan, tapi kalau untuk sebelum tidur Anda olahraga, ada kelemahannya, di mana akan mengambil sendi-sendi ligamen. Karena itu saya harapkan pemain badminton malam hari, olahraga malam hari, itu harus menambah satu asupan baru, namanya protein. Kalau protein nggak ditambah, maka ligamennya kena dan nggak nyaman. Oke. Keren. Jadi untuk masa seperti ini dianjurkan sama Bapak Yohanes Sunardi untuk minum susu sebelum tidur. Kita kembali kayak bayi jadinya ya. Ya, tapi bagaimana dengan misalnya kalau saya misalnya laktos intoleran, kan misalnya mau minum susu, meningkatkan kualitas tidur, malah kemudian misalnya harus ke kamar mandi sering Buang gitu. Nah, air, gimana nih? ya. Ini kan dilema gitu. Untuk masa-masa seperti ini saya tidak mau gambling, tidak usah ngobati. Sebenarnya gampang diobatinya gampang. Tapi lebih baik karena masa-masa ini masa-masa yang kita konsentrasi ke banyak hal, langsung saja dirubah. Kami ahli pangan sudah menciptakan Susu namanya laktasid atau laktosa yang diambil. Ya. Contoh, keju itu adalah susu yang diambil laktosanya, sehingga asam laktatnya menjadi amino langsung murni proteinnya. Jadi orang ini lucu, kalau minum susu diare, makan yogurt, makan keju, dia nggak bisa diare. Yang kedua, kalau Anda sampai benar-benar yogurt dan keju pun tidak bisa karena nggak suka, Anda bisa alternatif dengan warna putih. Contoh, apel, gabungan apel dengan buah kayak seperti sayuran warna putih, itu cukup bisa menggantikan susu, tapi tidak bisa menggantikan lama-lama ya. Ya. Saran saya tetap dari yogurt. Yogurt, karena itu kalau orang makan susu diare, makan yogurt nggak bisa diare, karena sudah diambil laktosanya. Oke, nah ini cuman memastikan, bagaimana dengan cheesecake? Kan Koyo bilang harus makan keju nih. Ini pengaruh istrinya suka bikin Karena cheesecake soalnya. ini sekarang istriku kalau buat cheesecake enak banget gitu. Bahkan teman kita bilang ini the best in the world cheesecake daripada Debbie Kitchen. Ini gimana nih? 16 April saya siaran, saya tolong dikasih 1 potong aja. Nah makanya kalau malam boleh minum atau boleh makan cheesecake nggak nih? Gimana? Jangan banyak-banyak. Jadi cake itu kan sesuatu yang manis. Ya. Dan dia dikategorikan di snack. Ada food, ada beverage, ada snack. Maka cake tidak menggantikan makanan. Dia paling aman dimakan di antara sebelum makan siang, sehingga membuat grelin, hormon lapar, diturunkan. Kalau dia dimakan jam 4 sore, maka rasa kenyang, leptin disampaikan, makan malamnya tidak banyak. Tapi kalau dimakan setelah makan, menambah kalori. Jadi cake itu diberikan sepotong sebelum makan siang, membuat makan siang terkendali. Tapi setelah makan siang, menambah berat badan.
Anda harus mengerti ini ya. Jadi diberikan sebelum makan siang, malah mengendalikan rasa, ya. Karena begini, Pastor Debbie dan Pastor Daniel, ada yang namanya rasa kenyang, namanya leptin. Itu disampaikan kalau sudah ada gula darah masuk. Saran saya makan apel sebelum makan siang. Tapi kalau ketemu Anda cheesecake itu memang enak, sepotong boleh sebelum makan siang, begitu. Oke. Ya, satu potong ya, nggak boleh satu bongkah gini ya. Oke. Kalau kita masih potong berdua aja, ingat umur ya kan, biar lebih romantis gitu. Pak Yohanes, tentunya kami mengucapkan terima kasih. Anda hari ini ada di Semarang, jauh-jauh dari keluarga juga, tentu ada tugas yang sedang Anda lakukan. Nah guys, jangan lupa nanti teman-teman kalau misalnya tidak ada perubahan ya, kalau karena Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, if God willing. Pada tanggal berapa tuh? 16 April nanti Pak Yohanes Sunardi akan recording Good News secara fisik di Jakarta, di studio kami di Storehouse. Ya, tentunya kita berdoa supaya virus corona ini segera ditangani dengan baik. Ya, sehingga nanti kita bisa jumpa muka dengan dia dan kita akan belajar banget. Dan ini akan fun banget guys. Ya, oke, Pak Yohanes. Ya. Terima kasih. Nah, sebelum break pemirsa sekalian ada kuis ini ya yang dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Tadi kan kita sudah diajarin sama Pak Yohanes Sunardi makan buahnya ya di blender harus 3 macam warna. Apa aja warnanya? Kalau Anda menyimak pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Berikan jawabannya melalui nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email ke quiz@anugerah.net. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Love Revolution, persembahan dari Pastor Daniel dan Pastor Debbie, juga Anugerah Ministries. Tetap stay tune bersama kami guys, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Bisnis harus tetap berjalan di tengah krisis seperti ini. Yang saya lakukan adalah selain work from home, baru aja tadi kita meeting konkol, baru pertama kali sepanjang sejarah terampil.com itu kita benar-benar masih bersama kami di Good News program. Hari ini kita membahas tentang Stay Strong, Fight melawan COVID-19. Ya. Nah, di studio kita ditemanin oleh Danar Indra. Apa kabar Danar? Apa kabar Danar? Luar biasa sehat. Yes gitu ya. Puji Tuhan. Nah, Danar, tadi kamu pengalaman untuk ibadah offline ya di Anugerah Fellowship. Ibadah online. Biasanya hari ini ada cukup banyak jemaat dulunya ya. Sekarang ada the new normal gitu ya. New normal. Nah, gimana perasaan kamu tadi? Sebenarnya pasti ada perbedaan ya. Karena kita biasanya ketemu sama orang, terus habis itu bisa berinteraksi dengan jemaat segala macam. Tapi sekarang kan istilahnya sudah over the air istilahnya ya. Over the air. Pasti akan ada bedanya. Tapi menurut saya ini nggak pernah bisa mengurangi rasa sukacita dan hikmat kita untuk kita bisa memuji Tuhan. Dan ini mungkin bahkan bisa menjadi salah satu cara baru buat kita ketika kita nggak bisa ke gereja, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan dan tetap bisa dikuatkan. Betul, tapi rasanya ada sesuatu yang apa ya? Karena kita tahu di luar sana ada suatu krisis gitu ya. Sehingga tadi I don't know about you guys, pada waktu tadi kita menyembah Tuhan, kayaknya kita mau sungguh-sungguh banget gitu ya. What if kalau itu adalah penyembahan Tuhan yang terakhir kali? Jadi kita harus berpikir tentang itu guys. Jadi kita nggak bisa cuma berpikir tentang kemarin atau hari ini aja atau hari besok, tetapi kita harus mulai berpikir tentang kekekalan gitu ya. Infinity and beyond gitu, karena di sana ada Tuhan Yesus menantikan kita. Iya, it's like kalau ini adalah penyembahan kita yang terakhir, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan gitu kan ya. Dan juga buat pemirsa yang sedang menyaksikan di luar sana, sudah tahu nggak kalau misalnya ini adalah hari terakhir dalam hidup kita, akan kemana kita nantinya? Maka kalau Anda belum tahu, coba kenalin Tuhan Yesus gitu ya. Betul, karena dialah satu-satunya yang turun dari surga untuk menebus dosa umatnya sehingga kita dibeli dengan harga yang mahal. Supaya kalau kita nanti mati, kita tahu kita ini mau pergi kemana. That's right. Nah Danar, pada waktu kamu lagi ada sesuatu musim yang lagi berubah, very unusual. Ini apa yang Danar sebagai artis nih, artisnya dulu nih, apa yang kamu lakukan nih? Yang pasti tetap memperlengkapi diri karena of course ya, pasti event di cancel, terus banyak ketidakpastian. Yang saya lakukan adalah saya semakin berusaha untuk mencari tahu hadirat Tuhan. Karena jujur
karena kita sudah nggak bisa mengandalkan event, kita pasti mau renew sesuatu. Apa yang kita bisa lakukan di waktu-waktu, istilahnya waktu-waktu sela, istilahnya. Yes, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa pelajari dan pakai waktu ini sebaik-baiknya supaya nanti kita bangkit lebih luar biasa lagi. Itu term yang sangat bagus untuk dipakai ya. Jadi kita bisa merasa depresi, stres, wah ini masa-masa yang sulit, krisis atau apa namanya darurat gitu. Tapi kalau dibilang sela itu adalah tempat peristirahatan kita di mana kita bisa bersama dengan Tuhan dan memperbaiki kekuatan kita di kualitas dalam Tuhan. Hidup juga. Istilah kayak inhale, exhale, inhale, exhale gitu. Oke, nah kalau kegiatan kamu sehari-hari jadi sekarang gimana nih? Work from home ya? Work from home, kebetulan saya sedang menjalankan sebuah startup. Saya di sana co-founder dan chief marketing officer. Again, bisnis harus tetap berjalan di tengah krisis seperti ini. Yang saya lakukan adalah selain work from home, baru aja tadi kita meeting call baru pertama kali sepanjang sejarah terampil.com itu kita benar-benar ini kita mau meeting dengan cara apa segala macam ya, tapi hari ini kita bisa execute dengan baik, kita ketemu sama klien juga execute dengan baik dan mostly kita berusaha untuk bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang kita lakukan gitu. Things to do, target tetap harus berjalan dan tetap harus stabil. Jadi bukan berarti kalau kerja dari rumah terus malas-malasan, terus jadi nggak profesional. Betul. Tapi malah berusaha untuk tetap seprofesional mungkin. Betul. Kayak tadi Pastor Daniel sama Pastor Debbie juga bilang, saya hari ini pertama kali saya bangun pagi, saya nggak tahu kan nggak ngantor kan. Saya bangun pagi, saya pakai baju kantor, saya pakai sepatu, saya duduk di kursi, saya makan tadi jam 12 siang persis seperti di kantor. Bedanya adalah ini di rumah. That's right, that's good, that's a good attitude ya. Nah dari segi terampilnya nih, ada tips nggak buat, ini kan Danar baru mulai perusahaan startup, di luar sana mungkin ada juga teman-teman yang juga baru membuat perusahaan baru. Dan kemudian mungkin tadi yang seperti Pak Davi juga katakan, proyeksinya ada di kertas nih morat-marit nih. Apa yang kalau Danar sendiri dari kamu sendiri, apa yang tips apa yang kamu lakukan untuk diri kamu sendiri? Oke, kalau dari sisi saya mungkin advice-nya adalah kita harus berpikir strategi sekarang karena kita nggak tahu nih di luar sana seperti apa dan there is a lot of uncertainty dan kita harus cek strategi yang kita gunakan, kita harus buka lagi blueprint bisnis kita harus set up lagi dengan kondisi force major ini apa yang kira-kira kita bisa execute pertama kali, istilahnya kayak kita mencoba untuk mencari jalan keluar yang bisa kita gunakan menjadi kayak comeback gitu istilahnya. Dan kita kalau diterampil kita berusaha untuk cari pintu mana yang kita bisa lakukan atau kita bisa ambil untuk bisa sustain gitu. Karena again mungkin kalau di startup kan mungkin perjuangannya jauh lebih berat ya karena apalagi kita baru mulai terus kemudian dihantam krisis seperti ini. The most important thing adalah kita harus berpikir lebih strategis. Membuka kembali kekuatan-kekuatan apa SWOT-nya dan mempertahankan semangat dari masing-masing personil kita supaya walaupun keadaan ini sulit kita tetap harus punya semangat dan optimis bahwa segala sesuatu akan kembali seperti sedia kala. Amin, 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 ya, amin. Bagaimana dengan misalnya reshapening skill? Gitu ada tips khusus nggak nih bagi orang-orang yang lagi ada di rumah nih, mereka kemudian biasanya kan kalau misalnya seminar atau equipping itu harus ada kumpul di suatu tempat, misalnya atau outbound, kan sekarang nggak mungkin nih, inbound nih jadinya nih. Bagaimana nih dari nasihat dari Danar nih? Nah kebetulan seperti sahabat-sahabat startup saya seperti yang di Ruang Guru, kemudian ada beberapa lah istilahnya, kita juga memperlakukan online. Jadi kayak di Terampil kita juga mendorong mereka semuanya untuk belajar online supaya mereka semuanya memanfaatkan waktu dengan baik. Again, this time itu bukan sesuatu yang kita harus ratapi, tapi justru kita harus kayak kita retreat sebentar, belajar dan tidak mengurangi keinginan kita untuk menggali lebih dalam. Justru di saat-saat seperti ini, karena mungkin tensionnya udah mulai turun, aktivitas bisnis juga mulai turun, kita harus belajar, kita harus mengulang kembali atau kita harus memperlengkapi diri supaya apa? Ketika nanti
gelombang sesuatu nanti balik lagi, kita udah ready siap. gitu. Ya, betul. Ya, jadi bukan berarti kita harus letoy, Betul. lesu gitu ya. Ya. Kita nggak punya harapan karena firman Tuhan juga berkata pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Betul. Amin, Well, amin. Danar, terima kasih sekali di masa-masa Most ini. welcome. Danar masih bersedia untuk meluangkan waktu dan juga bahkan berkorban untuk ada di sini bersama dengan kami. Thank you so much. Thank you so much. Sama-sama. The worship was amazing anyway. Yeah, I was I was very really blessed. blessed, yeah. Saya sangat diberkati sekali guys. Saya juga. Bagaimana dengan Anda di rumah? Apakah Anda diberkati dengan tadi penyembahan yang kita lakukan bersama-sama ya? Kita akan take a break dan kemudian nanti setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, akan ada penampilan yang sangat istimewa dari Albert Fakdaur hanya di Good News Program. Mengurangi pertemuan di dalam sebuah keramaian atau yang berinteraksi dengan kegiatan sosial lainnya. Kembali bersama dengan kami di Good News Program. Hari ini pemirsa sekalian kami menampilkan suatu topik yang sangat berarti sekali, yaitu stay strong. Stay strong. Ya, kita tahu di luar sana ada ketakutan ya, tetapi kita percaya sebagai anak Tuhan, kalau dikatakan apakah kita takut mati, ya saya rasa klise juga kalau kita berkata bahwa kita nggak takut mati. Ya, kita bukan orang-orang yang nekat, tetapi kalaupun misalnya hari ini adalah hari terakhir kita hidup di muka bumi, apa yang Anda lakukan? Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa keselamatan itu sudah dijamin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi waktunya sekarang kita akan mengakses kehidupan kita. Ya. Dan harus ingat satu juga firman Tuhan yang bilang hidup dan mati adalah untuk Tuhan. Betul, gitu ya. betul. Jadi kalaupun kita masih diizinkan berada, tarik nafas, masih bisa, berarti Tuhan masih punya kehendak yang harus kita selesaikan. Ya, berarti tugas kita belum selesai di atas muka bumi ini. Di Good News Program juga belum selesai loh, masih ada dua segmen lagi nih. Oh gitu ya? Oh iya dong, menampilkan seorang tadi yang sudah dijanjikan nih ya. Iya, seorang jadi, artis ya. That's right, ini yang satu keren banget, seorang teman baik juga. Kalau lihat suaranya gitu ya, ini seharusnya menurut saya ini udah world class gitu ya. Karena apa namanya ini kayak orang-orang yang ada di recording label yang di Amerika gitu loh ya. Di Indonesia ada banyak sekali kekayaan talenta dan salah satunya adalah sahabat kami yang satu ini. Kita akan tampilkan kalau beliau tidak bisa on air karena transmisinya tidak memungkinkan. Makanya kita akan melihat satu video kata-kata Stay Strong dari Albert Fakdaur dan kemudian dia juga akan menyanyikan satu lagu yang menarik banget. Oke, multimedia siap? Oke, kita saksikan yang satu ini. Shalom pemirsa Good News, nama saya Albert Fakdaur, saya seorang penyanyi. Ada beberapa hal yang mau saya share buat kita semua terkait yang sedang terjadi situasi saat ini di negara kita Indonesia, yaitu penyebaran COVID-19. Bagaimana saya bisa terus stay strong untuk menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama, saya selaku warga negara Indonesia, saya harus tunduk dan taat pada instruksi pemerintah Indonesia, apalagi yang sedang dijalankan atau digalangkan oleh Pak Presiden, yaitu social distancing, yaitu mencoba untuk terus tetap di rumah dan mengurangi pertemuan di dalam sebuah keramaian atau yang berinteraksi dengan kegiatan sosial lainnya. Jadi saya berusaha untuk melakukan segala sesuatunya ada di rumah. Kalau nggak penting-penting banget saya nggak perlu keluar. Jadi ya saya membantu untuk meredam penyebaran COVID-19 ini. Lalu yang kedua, selaku musisi, selaku penyanyi, saya tentunya bekerja atau berkarya dari rumah. Puji Tuhan kita sekarang punya teknologi yang bisa punya banyak sosial media, ada Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Dan ya saya share karya saya lewat sosial media dan sebagai bentuk untuk mensupport dan mendukung dan saling menguatkan satu sama lain. Saya pun juga berharap karya saya juga bisa menjadi manfaat buat banyak orang dan bisa menjadi kekuatan atau motivasi buat orang-orang yang sedang menghadapi situasi saat ini.
Lalu yang ketiga, yang terakhir, sebagai orang percaya, saya bersekutu dengan teman-teman terdekat, dengan keluarga terdekat saya. Dan itu yang bisa saya lakukan, yaitu berdoa dan percaya bahwa segala sesuatunya ada di dalam kendalinya Tuhan. Karena yang saya mau pegang cuma firman-Nya dan janjinya Tuhan. Jadi saya nggak mau berpegang pada keadaan, tapi saya cuma percaya bahwa janji Tuhan di dalam firman itulah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi berusaha untuk menguatkan satu sama lain, sesama kita orang-orang percaya, bahwa mari lihat apa yang jadi kebenaran firman Tuhan, bukan melihat keadaan yang ada di sekitar kita. Dan itu yang akan buat kita terus kuat untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi. Dan saya percaya bahwa ini tidak akan berlangsung selamanya. Tidak mungkin Tuhan cuma berdiam begitu saja, enggak. Kita percaya bahwa Tuhan ada di balik ini semua. Bukan Tuhan yang membuat ini semua, tapi segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya pikir kita sama-sama sepakat dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahwa umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Nah ini yang perlu kita lakukan, rendahkan diri kita kepada Tuhan. Jangan lagi kita sok gaya. Tak terasa kita sudah tiba di penghujung dari segmen terakhir Good News program ya. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Daniel, kita akan mendengarkan doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa yang mengirimkan kesaksiannya. Saya berterima kasih atas bantuan doa dari Good News. Adik saya yang kemarin kena serangan jantung sekarang sudah dipulihkan. Shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom. Wow. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net ya. Puji Tuhan. Silakan Daniel. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan karena kita percaya
bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus berdasarkan kebenaran. Kalau kebenaran itu artinya sifatnya absolut, tidak dapat diombang-ambingkan. Apakah terjadi coronavirus ataupun keadaan damai atau apapun juga, firman Tuhan tetap absolut. Tadi pada waktu penyembahan ada satu ayat yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan saya yakin ini pasti akan menjadi berkat buat kita semua. Kita lihat bersama-sama dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang ke-14. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14. Dan di sini firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbaring dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ada satu janji yang luar biasa dan firman Tuhan, kita harus tahu pemirsa sekalian bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, namun seringkali kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan tempatkan kita di muka bumi ini, yaitu dunia yang sudah jatuh dalam dosa. This is the fallen world. Nah, ini yang menjadi masalah. Pada waktu kita ditempatkan oleh Tuhan pada satu kondisi bahwa this is the fallen world, ada berbagai macam kehidupan yang tentunya Tuhan juga memberikan, yaitu kehendak bebas atau free will. Nah, di dalam kehendak bebas ini rupanya manusia banyak sekali melakukan pelanggaran, tidak percaya kepada firman Tuhan seenaknya sendiri. Padahal kalau setiap daripada kita manusia itu baik-baik saja mentaati apa yang firman Tuhan katakan, tentunya Tuhan sudah tahu banget bahwa itu bukan cuma perintah Tuhan, tetapi adalah manual kehidupan. Ya, Bible, kalau Anda pernah tahu, itu adalah suatu singkatan yang disebut yaitu Basic Instruction Before Leaving Earth. Jadi Bible artinya basic instruction before leaving earth, adalah suatu instruksi yang baik sebelum suatu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, tentunya di sana sudah Tuhan katakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Namun seringkali daripada kita sebagai manusia, kita nggak nurut sih ya. Kadang-kadang banyak daripada kita yang dikatakan kalau kita nggak boleh gitu, dikatakan jangan lihat sesuatu yang nggak baik gitu. Atau jangan makan yang ini nggak boleh dimakan. Maka kita sebagai manusia malah sama seperti Adam dan Hawa gitu. Jadi kepengen tahu gitu. Kalau gua makan jadinya apa? Ini yang terjadi. Jadi karena pelanggaran-pelanggaran daripada kehendak bebas yang manusia sudah lakukan, maka akibatnya kita harus tahu nih ya, akibatnya jadi seperti ini. Ada berbagai macam penyakit-penyakit yang mematikan, yang ini terjadi akibat daripada ulah manusia itu sendiri. Salah satunya saya yakin tanpa kita perlu menuding siapapun juga atau bangsa apapun juga, ini dimulainya pasti karena ketidakpuasan manusia. Nah, dari sana kita sekarang jadi belajar bahwa ternyata apa yang Tuhan katakan inilah iya dan amin. Makanya tadi di sini pada waktu saya mendapat daripada ayat ini saya tahu bahwa firman Tuhan sudah berkata kepada kita bahwa umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Nah, ini yang perlu kita lakukan, rendahkan diri kita kepada Tuhan. Jangan lagi kita sok gaya, kita sok kuat, ya, kita sok pintar, aset kita masih kuat, perusahaan kita masih jaya, tetapi kemudian dikatakan merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Mencari wajah Tuhan ini, firman Tuhan mengatakan, aku gak jauh daripada kamu. Kalau kamu mencari aku, engkau pasti akan mendapatkan aku. Gitu ya. Jadi dimanapun, tadi saya katakan di awal daripada Good News Program, dimanapun kita sebagai anak-anak Tuhan berada, ketahuilah di sana pula Tuhan berada. Ya. Jadi ini adalah satu pewayan yang kita harus mengerti. Dan kemudian katakan berbalik daripada jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar daripada surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Setiap kali kalau kita melihat firman Tuhan, setiap kali Tuhan itu memberikan disiplin atau bahkan penghukuman kepada orang-orang Israel, langsung pada saat itu juga Tuhan sebenarnya sudah memperhitungkan jalan keluarnya, pemirsa sekalian. Jadi jangan takut, Tuhan bersama dengan kita semua. Dan ada satu ayat daripada firman Tuhan yang saya perlu berikan kepada pemirsa sekalian, dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini tertulis di 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Nah, sangat penting sekali sebagai anak-anak Tuhan di masa-masa yang tidak menentu untuk kita tidak boleh lupa siapa identitas kita. Katakan jangan lupa diri, ya. Jadi coba ketik
katakan bahwa aku adalah anak Tuhan. Anda boleh tepuk dada Anda nggak perlu pegang orang lain. Karena kalau Anda pegang orang lain, maka yang terjadi adalah Anda, ini ada social distancing. Tetapi Anda tepuk diri Anda sendiri, tidak ada kekhawatiran untuk Anda menepuk diri Anda sendiri. Katakan bahwa aku adalah anak Tuhan. Katakan aku sudah ditebus oleh darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Anda percaya dengan ini karena Tuhan Yesus darahnya adalah darah yang mahal. Dan oleh karena darah daripada Kristus yang dicurahkan di kayu salib itu sudah menebus kita, maka saya percaya bahwa tulah itu tidak dapat menyakiti kita atau tidak dapat membunuh kita. Amen. Tuhan Yesus itu bersama dengan saudara dimanapun Anda berada. Nah, satu ayat lagi pemirsa sekalian ya, kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita nggak takut. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan 10. Dengar baik-baik, ini penting banget ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah, katakan lawanlah. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ayo kita lawan. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini ayat relevan banget pemirsa sekalian ya. Ayat 10 yang terakhir. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi sekali lagi, Tuhan tahu bahwa ada jalan keluar. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak mungkin bisa memikirkan jalan keluar sendiri. Dan saya berdoa dari Good News Program di tempat ini, saya berdoa biarlah di suatu tempat di dunia ini akan ada anak-anak Tuhan. Mungkin ilmuwan yang ada di Indonesia, mungkin ilmuwan yang ada di negeri Cina sana, mungkin ilmuwan yang ada di Israel, mungkin ilmuwan yang ada di Amerika Serikat atau negara manapun juga. Kami ucapkan berkat kepada kehidupan Anda bahwa Tuhan akan berbicara kepada Anda sehingga Anda akan dipakai oleh Tuhan untuk menemukan cure daripada corona disease ini. I release the anointing and the blessing of the Lord upon you. Dan bagi Anda yang saat ini masih hidup dalam kekhawatiran, tadi Yohanes Sunardi mengatakan kalau Anda terus khawatir, di dalam pikiran kita ini kortisol akan membunuh kita. Ya, jadi makanya do not panic. Do not fear gitu ya. Malah kita harus sekarang waktunya reuni kembali kepada keluarga kita. Seringkali kita sebagai ayah nggak punya waktu buat anak-anak kita. So I don't think you can afford to say I have no time anymore for you. Sekarang waktunya Anda bermain-main dengan anak-anak Anda. Suami berinteraksi kembali dengan istri. Istri berinteraksi kembali dengan suami. Kita nggak perlu cuek-cuekan. Selama ini apabila Anda sudah pisah rumah, pisah kamar, ayo kembali akur. Ini waktunya kita kembali rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kembali kepada hakikat yang kokoh dan benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan hendak melakukan sesuatu yang besar dan perkasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau Anda selama ini gak punya waktu untuk telepon orang tuamu, atau gak pernah bertemu muka dengan orang tuamu, seperti kami saat ini pemirsa sekalian. Nah, kami ada di suatu negeri yang berbeda dengan kami, dan kami pun gak bisa ke sana. Pemirsa, kalau kami ke sana harus dikarantina 14 hari dalam rumah. Dan ini bukan sesuatu yang menguntungkan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan bersama dengan keluarga Anda dimanapun mereka berada. Waktunya sekarang kita sebagai anak Tuhan untuk kembali kepada hakikat kebenaran firman Tuhan. Amen. Back to the Bible, Amen. back to the truth. Amen. Karena pada waktu kita kembali kepada kebenaran, kebenaran Tuhan itu akan memerdekakan saudara. And the truth will set you free. Yang percaya katakan amin. Amen. Ayo kita berdoa pemirsa sekalian. Saya tahu ada banyak orang-orang yang khawatir di luar sana. Dari Storehouse, studio daripada Good News Program, kami akan berdoa buat pemirsa sekalian. Ingat, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Amen, Siapapun amen. Anda, dimanapun Anda berada. Mungkin Anda di Jakarta, Anda di Surabaya, Anda di Semarang, Anda di Singapura, Anda di Jepang, Anda di Belanda. Atau mungkin Anda di suatu kos-kosan yang mungkin signalnya putus-putus atau apapun juga. It doesn't matter. Atau Anda di Lampung, Anda di Papua. Selama Anda bisa melihat suara saya atau mendengarkan suara saya dan melihat kami, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami anakmu, kami mau datang kepadamu. We want to humble ourselves. Tuhan ampuni kami. Seringkali kami sombong, kami kepala batu, kami sok, kami gaya Tuhan. Kami pikir kami ini pintar, kami pikir kami ini orang kaya, kami pikir kami ini orang yang udah gak ada matinya Tuhan. Tetapi karena satu virus kecil yang gak kelihatan, kami udah ketakutan begitu rupa. Tuhan ampuni kami. Forgive us Lord. Kami perlu Engkau Tuhan.
Ayo pemirsa sekalian, malam ini ada panggilan untuk kita bertobat bersama-sama. We want to bless you Lord. Kami mau bertobat bersama-sama sebagai satu negeri, Indonesia. Apapun denominasi kami, apapun agama kami mau kembali mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan bahkan kami mau berdoa untuk dunia ini Tuhan, dunia yang lagi sakit, dunia yang penuh dengan kesombongan, dunia yang sudah laknat, dunia yang penuh dengan kejijikan lebih daripada Sodom dan Gomora, yang bahkan berbau busuk di hadapan hadirat-Mu. Tuhan ampuni kami. One more time Lord, give us a chance. Tuhan kami mau bertobat, kami mau kembali kepada jalan-jalan kami yang benar. Pada waktu kami salah, biarlah firman-Mu sekarang kembali bersama dengan kami, memberikan kasih karunia-Mu. Tuhan yang kami sangat gak layak dapat, tapi Engkau sudah berikan. Dan kami terima korban daripada Tuhan Yesus. Mari pemirsa sekalian, angkat tangan saudara. Terimalah kasih setia daripada Tuhan. Bapa mengasihi saudara, dan saya percaya dan saya melihat akan ada kesembuhan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Saudara yang di luar sana, yang ada anggota keluargamu, mungkin yang terduga sakit flu atau virus ini, mari kita percaya dengan bilur-bilur Tuhan Yesus atau sakit apapun juga yang saat ini seakan-akan dilupakan. Saat ini juga dengan bilur-bilurnya Tuhan Yesus, I speak life to you. Aku ucapkan kesembuhan. Aku perintahkan engkau sekarang sembuh. Apapun sakitmu, dengan bilur-bilurnya Tuhan Yesus, sembuh pemirsa, sembuh. Terutama hubungan-hubungan suami istri yang selama ini sudah seperti kanker. Hubungan orang tua anak, di mana hati Bapa yang sudah menjauh daripada anak-anaknya. Aku berdoa untuk pemulihan. Aku berdoa untuk rekonsiliasi. Tuhan biarlah saat ini kami tidak lagi tahan untuk berjauhan. Tidak lagi tahan untuk gak ngomong. Tapi Tuhan reunite us with our loved ones, with our family. Tuhan aku melepaskan damai sejahtera di dalam nama Yesus. Biarlah sukacita daripada Tuhan yang kami rasakan di storehouse pada saat ini. Ada bersama dengan saudara. I speak life to you. Get up from your ashes. Bangkit daripada abu saudara. Berhenti untuk berkabung. Katakan the redemption of the Lord is near. Keselamatan daripada Tuhan itu ada dan sudah dekat. Engkau terima. Saudara, engkau yang selama ini tidak percaya akan nama Tuhan Yesus Kristus, mari ikuti saya. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku mau bertobat. Aku mau undang engkau masuk dalam hidupku. Engkau adalah Tuhanku, engkau juru selamatku, engkau rajaku. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Dan biarlah Tuhan aku boleh mengenal kasih-Mu secara pribadi. Aku putuskan bahwa engkau adalah Tuhan dan juru selamat pribadiku. Biarlah Tuhan aku boleh menjadi anak-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan aku terima sekarang. Engkau terima pemirsa. Berkat yang melimpah di dalam nama Bapa, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi saudara di atas kayu salib Golgota. Melalui persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus-Nya, memimpin kehidupan saudara. Hari ini saudara engkau dijadikan anak-anak Tuhan. Dan selagi kita masih punya kesempatan untuk kembali bertobat kepada Bapa. Bapa itu menunggu kehadiran saudara. Terima saudara kasih setia daripada Bapa. Engkau terima sekarang. Engkau terima sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, I release God's blessing. Aku melepaskan berkat dan perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan baik. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Bersama dengan kami di studio, katakan. Amin. Amin. Haleluya. Wow, pemirsa, satu kesempatan yang luar biasa ya, di mana kita hari ini masih bisa diizinkan Tuhan untuk merekam Good News program dan menyiarkannya secara online ya. Sekarang dengan adanya keadaan yang seperti ini ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok ya. Kalau Tuhan izinkan, kita akan kembali lagi di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama dalam program kesayangan kita, Good News program. Sementara itu stay strong, karena ada Tuhan yang menyertai kita, Immanuel. Tentunya God willing, kami akan on air kembali pada jam 10 pagi ya, dalam suatu setting yang sedikit berbeda, yaitu dalam Anugerah Church
Jadi dimanapun Anda berada pada hari Minggu jam 10 pagi di Facebook Live Anugerah Ministries. Dari tempat ini kami mengucapkan Shalom. Saya Daniel Hendrata. Dan saya Devi Katalina. Yes, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Haleluya. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.